Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Safira dengan NIM 230306054. Di sini saya dari Prodi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan dan menggambarkan saluran reproduksi pada unggas jantan dan unggas betina, serta proses terbentuknya telur, yang dimana ini merupakan tugas mata kuliah produksi ternak unggas yang mana dosen pengampunya yaitu Ibu Insinyur Tati Fidianasari SPT MPT IPM. Sebelum masuk ke penjelasan, di sini saya akan menggambarkan saluran reproduksi pada unggas jantan, yang dimana akan digambarkan di dalam kertas HPS ini. Ini saya akan menggambarkannya dahulu, yang dimana pada saluran reproduksi unggas jantan ini ada testis, ada epididymis, ada ductus, lalu ada kloaka. Nah, di sini gambarnya sudah jadi seperti ini ya, yang dimana saluran reproduksi pada unggas jantan itu ada testis, seperti yang saya bilang di awal tadi, ada epididymis, ada ductus deferens, dan yang terakhir itu ada kloaka. Yang dimana testis ini berjumlah sepasang, kanan dan kiri, berbentuk oval ataupun bulat. Dia memiliki permukaan yang licin. Lalu fungsi dari testis ini tempat untuk memproduksi sperma. Nah, yang kedua itu ada epididymis, yang dimana epididymis ini juga berjumlah sepasang, kanan dan kiri, berukuran sangat kecil, yang dimana itu berada di dorsal ductus. Saluran ini merupakan saluran yang akan dilewati oleh sperma nantinya untuk ke ductus deferens, yang dimana fungsinya yaitu tempat pematangan spermatozoa dan tempat penyimpanan spermatozoa. Nah, yang ketiga itu ada ductus deferens, yang dimana ductus deferens ini juga berjumlah sepasang. Pada hewan muda ini tidak tampak, dan pada hewan tua itu akan berkelok-kelok bentuknya. Nah, fungsi dari ductus deferens sendiri adalah untuk mengangkut sel sperma dari epididymis untuk menuju ke uretra, yang dimana itu tempat terjadinya sperma keluar pada saat ejakulasi. Nah, yang terakhir itu ada kloaka. Kloaka ini merupakan saluran terakhir pada saluran reproduksi pada ternak unggas, yang dimana kloaka ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama itu ada untuk saluran pencernaan, yang kedua itu pembuangan urin, dan yang ketiga itu saluran reproduksi. Nah, selanjutnya saya akan menggambarkan saluran reproduksi pada unggas betina. Nah, seperti ini adalah gambar dari sistem reproduksi saluran reproduksi pada ternak betina pada unggas, yang dimana ada ovarium, ada infundibulum, ada magnum, ada isthmus, ada uterus, ada vagina, dan terakhir ada kloaka. Yang dimana ovarium ini merupakan sel ovum yang bentuknya bulat-bulat seperti anggur dan biasanya itu berwarna kuning. Nah, pada ovarium ini hanya sisi kirinya saja yang aktif,
karena sisi kanannya itu akan mengalami regresi. Nah, letaknya itu di dalam rongga abdomen dan memiliki 5-6 folikel, yang dimana ovarium ini berfungsi sebagai organ penghasil sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Nah, selanjutnya itu ada infundibulum, yang dimana infundibulum ini bentuknya seperti corong, seperti ini, seperti corong, yang dimana infundibulum ini memiliki panjang kurang lebih itu 9 cm, yang dimana fungsinya itu untuk menangkap ovum yang masa untuk masuk ke dalam oviduct. Nah, selanjutnya itu ada magnum, yang dimana magnum ini memiliki panjang 23 cm, panjangnya 23 cm. Ini merupakan penghasil albumin atau putih telur. Nah, selanjutnya itu ada ismus, yang dimana ismus ini merupakan saluran yang panjangnya 10 cm, yang dimana ini fungsinya sebagai penambah membran kulit sel telur atau membentuk membran sel telur. Nah, kemudian itu ada uterus, yang dimana uterus ini merupakan bagian oviduct yang memiliki panjang 10-12 cm, yang dimana di uterus ini berfungsi untuk membentuk kerabang telur dan dehidrasi putih telur, yang dimana dehidrasi putih telur. Lalu putih telur yang tersusun atas kalsium karbonat. Nah, selanjutnya itu ada vagina, yang dimana vagina ini memiliki panjang 4-7 inci. Ini merupakan saluran yang menghubungkan uterus ke kloaka, nih yang terakhir ke kloaka. Fungsinya untuk mengisi pori-pori kerabang, dan yang terakhir itu ada kloaka, yang dimana kloaka ini merupakan bagian akhir dari saluran tempat keluarnya telur, dan juga sebagai sistem pencernaan, sistem urin, sistem pengeluaran urin, dan sistem reproduksi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang proses terbentuknya telur, yang dimana terbentuknya telur itu dimulai dari ovum, yang dimana dimulai dari terbentuknya ovum di ovarium, yang dimana ovum yang sudah matang ini nantinya akan dilepas dan ditangkap oleh si infundibulum ini. Nah, di infundibulum ini ada yolk, yang dimana yolk itu berada di infundibulum itu selama 15-20 menit. Lalu di infundibulum ini juga akan mensekresikan sel protein. Lalu ada yang namanya pembatas antara infundibulum dan magnum, yaitu disebut dengan sarang sperma, tetapi disebut sarang sperma itu sebelum terjadinya pembuahan. Nah, lalu setelah dari infundibulum ini selanjutnya itu akan memasuki proses yang berada di magnum, yang dimana di magnum ini akan terjadi proses pensekresian putih telur, dan dimana yolk atau kuning telur itu akan dibungkus oleh putih telur di sini, yang dimana prosesnya itu memakan waktu 1,5 jam. 3,5 jam. Lalu selanjutnya itu akan memasuki proses ke saluran ismus, yang dimana di ismus ini telur itu dibungkus oleh membran sel selama 1,5 jam. Kalau membran selnya itu sudah terbentuk, maka selanjutnya ia akan masuk ke proses yang berada di uterus, yang dimana di uterus ini inilah proses pembentukan kerabang telur atau mineralisasi selama
18 hingga 21 jam. Nah, di sini putih telur yang encer itu akan ditimbun setelah membran kelabang itu terbentuk. Nah, di sini itu ada terbentuk pori-pori yang dimana gunanya itu untuk memasukkan oksigen. Nah, telur yang sudah terbungkus oleh kerabang seperti ini lalu akan masuk ke dalam vagina, yang dimana di vagina itu hanya sebentar saja, cuman beberapa menit. Dan di sini kutikula juga ditimbun pada kerabang, yang dimana fungsinya itu untuk mengisi sebagian pori-pori kerabang. Nah, lalu telur itu akan keluar melalui kloaka, Nah, proses pembentukan telur ini terjadi selama 25-26 jam. Nah, unggas itu hanya mampu menghasilkan 1 telur perharinya. Sekianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.